Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau friends, kita ketemu lagi di acara Nafas Ngobrol Asik Masalah Seputar Sales edisi yang kedua. Masih bersama saya Kakak Bams dan ditemani oleh teman saya yang sangat ganteng, Bang Opi, dan narasumber kita Kakak Andi. Oke, kalau friends, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Kakak Andi, izinkan saya sedikit berbagi ilmu kungfu yang diajarkan oleh guru kungfu saya. Guru kungfu saya pernah bilang seperti ini. Dia bilang bahwa ilmu sales itu mirip dengan ilmu statistik. Di ilmu sales, kata pasti itu tidak dikenal, dan kata mustahil juga tidak ada. Yang ada kemungkinan. Jadi siapa yang bisa pastikan SPK dengan DO besar, SPK dengan uang besar bisa jadi DO. Dan tidak mustahil DP 5 juta sorenya bisa jadi DO. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini yang membuat kami di learning akan mengisi kemungkinan-kemungkinan itu menjadi lebih besar. Nah, tidak ada yang bisa pastikan teman-teman yang melihat acara ini itu DO-nya pasti banyak. Tapi tidak mustahil nanti kita kalah jualannya Kakak Andi. Bahkan karirnya bisa melejit dari Kakak Andi. Oke? Jadi Amin. itu acara ini kami harapkan mengisi kemungkinan agar teman-teman sales bisa jualan lebih banyak. Sesuai dengan ilmu kungfu yang dipelajari. Cocok sekali sesuai dengan ilmu kungfu dari guru kungfu saya. Nah, mari kita bahas dengan Kakak Andi. Oke, Kakak Andi bisa diperkenalkan dulu lebih dalam tentang diri Kakak Andi ini. Oke, Iya. saya perkenalan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemungkinan streamingnya kan akan diarahkan ke semua insan kala ya. Iya, Jadi betul. ya mungkin ada sebagian besar sudah kenal dengan saya. Jadi saya perkenalkan diri ulang. Nama lengkap saya Heriandi Saputra. Ya. Biasa dipanggil Andi atau Kakak Andi. Ada atau Pak Andi. tambahannya ganteng, enggak Ji? Biasanya dari Bang Upi. Oh, biasanya. Oh, kalau Bang Opi ganteng, kalau Kakak Andi tampan. AGS, Andi ganteng sekali. AGS, Andi AGS, ganteng ya. sekali dia. Terus alamat saya di Makassar, tepatnya di Jalan Suno sana. Terus mulai berkarir di Haji Kala itu di bulan 3, tepatnya di tahun 2015. Bulan 3 2015 di 2015 di Haji Kala Urip Haji Kalaurip. Sumoharjo. Urip Jadi saya Urip Mania. Peace. Terus berikutnya alhamdulillah dipercayakan sama manajemen itu membantu tugas sebagai sales supervisor di tahun 2018. 2018? Iya, 2018 di bulan 7. 3 tahun, Jadi 3 tahun jadi. 3 tahun saya Wih. 3 tahun, 3 tahun. Ya. Terus Asik memang ya. ditugaskan waktu itu langsung di Parepare. Haji Kala Parepare. Jadi Urip langsung pare. Mm-mm. Ah. Selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun di Pare. pare. Dipercayakan kembali masuk kandang lagi di Makassar, tepatnya Wis, di kandang nih. Haji Kala Laudin. Haji Kala Laudin juga pas Haji Kala Laudin itu 3 tahun. Setelah itu diberikan amanah lagi kembali ke Cokro. Kembali ke Ke Cokro, maksudnya ke Cokro tetap di Makassar. Oh, tetap di Makassar, tapi cabangnya cabang Cokro di. Sebagai sales supervisor. Ya. Iya. Terus sudah menikah, anak 2. Apa lagi ya? Oke. Itu lagi ya. Perkenalan itu mau dulu deh. Ya. Oke, lanjut. Iya. Siap. Nah, tadi menarik Kakak. 2015 masuk di Haji Kala. Kan 2018 jadi SPV. Kala perusahaan pertama kah? Kalau dikatakan perusahaan pertama tentunya tidak, karena Bukan. sebelumnya kalau basically itu pas lulus SMA itu, sebelum SMA sudah mulai ikut-ikut sama almarhum bapak, itu dagang, tepatnya dagang Wis. kaca. Di basic dagang juga sama pendirinya nih perusahaan Bang Opi juga luar biasa Jadi memang. belajar dagang itu sama almarhum bapak saya. Terus lulus SMA itu langsung bekerja di mall, Wis. tepatnya di Time Zone.
Oh, Tempat Time main-main anak-anak tuh. betul ya, betul. betul ya, ya. Tempat main-main anak-anak selama 8 tahun saya di sana, Pak. Pak Bang. Lama Betul juga ya. Oh, iya. Main 8 karena tahun, Time Zone. ya saya dilahirkan ya di keluarga yang kurang mampu, jadi pada saat itu tidak langsung ke bangku kuliah, melainkan kerja dulu pada saat lulus Nggak SMA. langsung ke bangku kuliah, tapi Iya. Bekerja akhirnya bekerja baru kuliah lagi. Bekerja dulu selama kurang lebih 4 tahun lebih lah, hampir 5 tahun, Mhm. baru ada tabungan sedikit, baru kuliahkan diri sendiri. Menarik, Hmm. menarik ini, menarik. Betul, betul. Kerja sambil kuliah, terus di time zone. Time zone. Sebelumnya baru 5 tahun bekerja di time zone, baru kuliah. 5 tahun baru kuliah. Nanti kuliah nih sambil kerja. Ya, kuliah Ya. sambil kerja. Nah, Sampai selesai kuliah. nah kan biasanya nih kita kalau kerja terus kuliah, Ya. terus mau jadi apa, mau jadi Ya, apa, mau jadi apa, masih tapi bingung biasa. ya tetap masih bingung. Tapi menarik masuk ke Kala jadi sales. Ya. Itu faktor apa itu yang bikin? Kan biasanya ini kita mau jadi apa-apa Ya, begitu betul, kan betul. kalau itu. Siap, tangkap. Jadi awalnya kenapa tertarik masuk di Haji Kalla, khususnya di Toyota? Waktu itu pas saya selesaikan bangku kuliah, Mhm. itu saya langsung resign dari Tenson. Dalam artian saya kan sudah dapat ijazah Mhm. sarjana, dan masa saya mau kerja terus di mall, yang waktunya notabene-nya ya sudah pasti Sabtu Minggu tetap masuk. Mhm. Terus Lebaran pun kita masuk, Idul Fitri pun kita masuk. Ya, jadi kalau di Karena Bali, makin kalau hari Idul Libur Fitri itu makin sudah banyak pasti orang. nih ramai. Ya. iya. Jadi ya mau merubah nasib dan mencoba peruntungan di perusahaan lain. Pada waktu itu saya coba melamar di Bank BCA. Oh, jadi sebelum Kala ke BCA dulu ya? Iya. Di Bank Melamar di BCA. Bank BCA diterima sebagai sales KPR. Sales KPR itu selama 2 tahun Bank BCA, dan di situ titiknya saya sudah bisa nih tangkap bahwasanya orang-orang yang kerja di bidang sales, Mhm. khususnya di Kala Toyota, itu duitnya pada banyak-banyak. Keren deh. Keren. Padahal kan kalau kita melihat Bank BCA, saya kerja di Bank BCA ya, bank besar, Iya. swasta terbesar lah. Pindah ke Haji Kalla, masih mau pindah ke Haji Kalla, jadi ada something kan, ada sesuatu yang Yang menarik, ya. pasti. Betul. Menurut pandangannya tadi karena duitnya lebih banyak dari BCA ya. Jadi detailnya Bisa seperti ini. menghasilkan. Kenapa saya tahu duitnya anak-anak Toyota itu banyak? Mhm. Karena kan saya proses nih berkas-berkas atau aplikasi-aplikasi kredit perumahan Untuk perumahan ya. KPR. Perumahan. Itu tepatnya juga di kemarin diamanahkan pegang Royal Spring, terus pegang Ciputra, Citraland, Citra Garden, Ya. sama perumahan-perumahan besar yang lainnya. Nah di situ banyak kenalan atau bahkan banyak calon nasabah yang dari sales Toyota, bahkan supervisor Toyota. Yang berminat memiliki rumah di. Iya. Sudah pasti Di Royal. aplikasi yang masuk itu kan saya sudah analisa datanya, lihat rekening korannya, Lihat kapasitasnya lah ya. seperti Ya, apa. bisa seperti apa. Wow, sangat excited yang terkait pemasukannya itu yang jutaan, bahkan Ya. kalau supervisornya wow pada saat itu. Pada saat itu ya. Ketemu Ada dengan katanya pada saat itu. Jadi saya enggak tahu nih pada saat ini karena itu dan ini kan. Tadi Iya, nantilah kita bahas yang itu dan ini. Oke, sip, Iya. lanjut terus. Nah, ini tadi yang saya ingin tekankan ke Kala Lovers, teman-teman sales pemula. Ini Kakak Andi sudah di bank terbesar, bank swasta terbesar di Indonesia, tapi masih mau pindah ke Kala. Jadi kalau masuk ke Kala Group di jalur sales apapun itu terus keluar rugi sangat rugi. Contohnya saja Kakak Andi, itu rela meninggalkan bank swasta terbesar untuk masuk ke Haji Kalla ya. Sekarang 2015 kita masuk. Nah ini kan masuk ke Kalla. Nah
Itu apakah kita bikin sampai 3 tahun dia bisa menjadi supervisor lah? Ya. Nah, bagaimana itu Bang Opik menurut ini? Kira-kira ini apa? Ya tentu Kak Andi punya visi, punya misi, dan saya kira ada tujuan-tujuan mulia yang mau dicapai, sehingga kalau melihat akselerasinya hitungan 3 tahun untuk naik grade atau naik kelas dari sebelumnya sales menjadi CV itu sangat luar biasa sekali. Nah, ini yang kita mau ketahui, Bang. Betul. Iya. Apa yang dilakukan Kakak Andi ini, bagaimana visi misinya, bagaimana perencanaannya, bagaimana strateginya, sehingga dalam kurun waktu 36 bulan sudah bisa menduduki jabatan SPV. Didetailkan 36 bulan saking dia tahunya itu tuh. Oke. Perhitungan paket 12, 24, 36, 48 family. Memang salah satu memang ini beliau ini mentor yang handal dalam mengajar, langsung 36 bulan dia bilang. Memang dalam kurun waktu 36 bulan itu apa yang kita bikin Kakak Andi? Jadi berbicara masalah visi misi. Ya. Memang ada visita itu di 3 tahun jadi supervisor atau bagaimana kan? Belum ada. Oh, belum ada. Memang tapi ada kita canangkan visi misi itu tercipta pada saat ada motivasi kan? Di awal masuk. Jadi motivasinya di awal masuk memang ya awalnya mau seperti sales Toyota yang lain yang sudah baru 2 tahun mungkin berjalan, sudah punya rumah, punya mobil, duitnya jutaan yang masuk, 10 jutaan yang masuk, itu motivasi awalnya. Sehingga pada saat masuk di Toyota sebagai sales, ya terciptalah dengan sendirinya yang namanya visi. Dan ikut juga disejarkan dengan misinya. Jadi misinya di tahun pertama itu ya bagaimana caranya saya bisa dapat atau kumpulkan duit dulu sebenarnya. Seperti itu. Dan berhubung pada saat itu memang baru-barunya saya juga sudah menikah. Ya. Oh, baru menikah dia. Sudah menikah, belum ada anak. Ini sebagai salah satu motivasi juga, Bang. Betul. Ya. Karena ya salah satu pintu rezeki itu kan dari faktor pernikahan kan. Salah satunya bijak memang beliau ini. 8 pintu rezeki itu salah satunya adalah rezeki karena pernikahan. Nah, inilah juga yang mendorong Kakak Andi juga untuk lebih maksimal lagi rezeki dia bahas beliau ini. Nah, menarik kita tadi Kak Andi. Kan di tahun pertama saya harus mengumpulkan banyak uang lah yang dihasilkan. Nah, ketika kita berbicara banyak uang saya hasilkan, otomatis banyak jualanku. Ya. Nah, apa yang kita bikin supaya banyak jualan itu? Oke. Pada waktu itu bulan pertama saya di Haji Kala Urip Sumoharjo, jualan bulan pertama saya itu dapat 4 langsung. Bulan pertama. Apa itu yang kita bikin sampai 4? Kenapa bisa dapat 4 ya? Saya memaksimalkan potensi yang ada dulu sama diriku yang sebelum saya masuk di sebagai sales atau di dunia perselesan mobil. Yang potensi yang saya dapat, yang saya ada waktu itu adalah saya punya database dari bank. Selama 2 tahun di bank BCA betul-betul saya memaksimalkan adalah mengumpulkan yang namanya database. Karena memang cita-cita masuk ke sales itu memang sebelum masuk ke BCA saya sudah bercita-cita masuk ke sales sejak Toyota, karena ada beberapa teman-teman yang sudah jauh lebih duluan berhasil sukses di Toyota sebagai sales. Saya melihatnya, wow, bisa dijadikan ini kan ya coba. Nah, kan tadi dijadikan contoh. Tadi memaksimalkan kemampuan di diri saya, potensi yang ada saya, terus database di BCA saya maksimal. Karena kita apa itu database Kak? Kan ada orang juga punya database di A, B, C, D, tapi hanya sekedar database. Nah ini Kakak Andi bulan pertama menghasilkan 4. Ada juga sales atau marketing yang banyak database-nya, tapi panjangan hasil lahirnya tidak ada. Hasil lahirnya nihil, hasil lahirnya tidak maksimal. Sementara kita sepakat bahwa apapun profesinya, ya, begitu barangkali Kakak Andi, dia seorang marketing, apapun disebut dia wiraniaga, pemasaran, penjual, sales, itu ruh pekerjaannya itu atau nyawanya ada di database. Karena disitulah berkumpul orang-orang yang akan membeli atau memakai produknya. Nah, jadi saya sama Kakak Bam sini, mungkin teman-teman saya juga yang lain mau tahu, ini database yang diapakan ini ya? Diapakan, bagaimana caranya? Menarik ini bulan pertama. Bagaimana caranya mungkin diproses sehingga bisa menjadi jualan begitu Kak Andi? Ya. Siap, lengkap. Jadi proses pengolahan database itu sendiri ya
saya langsung telepon satu-satu. Kenalan, baik nasabah-nasabah yang priority ataupun juga nasabah-nasabah KPR, itu saya telepon satu-satu. Yang Itu salah kenal satu triknya saya. itu, Mams. Jadi sudah dua kita ambil ini. Sudah database sama direct call. Telepon langsung. Call action. Call action. Ya, betul. Telepon langsung terus sembari belajar, karena pada saat itu kan dulunya tidak tahu apa-apa bagaimana caranya ini jual, menarik ini. Ada sembari belajar. Bagaimana caranya follow up customer, bagaimana caranya kita ketemu dengan customer. Pada saat itu belum diajarkan. Jadi saya berprinsip ya kalau saya harus maksimal, betul-betul maksimal langsung di awal, itu jalan satu-satunya adalah cepat belajar, cepat tahu rule-nya seperti apa. Dan pada saat itu ada banyak tempat belajar yang bisa saya dapatkan di cabang Haji Kala Urip, termasuk sales-sales senior yang notabene-nya sudah jualan banyak, yang notabene-nya sudah bisa konsisten, produktif di tiap bulannya. Nah itu saya dekati, terus ya belajar paling cepat sih ya memang menyontek pada saat kita diberikan tugas untuk sharing ini toh. Kalau langsung mau tahu ya paling ringkas itu menyontek. Ya saya dekati. Bahasa kerennya di ATM terus kan lah. Dinyontek, amati, tiru, modifikasi. Plus tambah lagi ketika sudah diamati, tiru, modifikasi, tambah lagi berinovasi Miki. Pada saat itu berinovasi karena saya pikir ATM tidak cukup. Amati, tiru, modifikasi tidak cukup, harus berinovasi biar bisa dapat perbedaan atau bisa dapat keunikan pada saat itu di zamannya. Apa yang orang lain belum lakukan itu ya harusnya kita bisa lakukan nih. Dan mungkin kalaupun sial-sialnya kita tidak dapat sesuatu yang baru, ya minimal sesuatu atau cara yang sudah ada itu dibuat jadi beda, dibuat jadi seperti apa yang bisa unik. Ataukah bisa lebih maksimal lagi pada itu seperti itu. Jadi ini database langsung action kita telepon terus belajar sama senior dicari perbedaan. Nah ini kan berjalan gitu terus. Nah tentu saja kalau cuma database kita andalkan yang dari database sebelumnya, itu kan pasti akan cepat sekali habis. Kalau kita Kakak Andi tadi itu rajin menelpon satu hari mungkin 10 sampai 15, ya mungkin 15 hari selesai itu semua database kan. Nah, apalagi selain itu yang kita di era itu atau di zaman itu belum ada dikatakan yang namanya Facebook juga baru kita main di situ. Facebook Ads ya. Yang BBM juga belum pada saat itu masih apa yang pertama yang lain ya. Lain kayaknya pada saat itu bro. Itu kita belum terlalu online lah pada saat itu. Jadi ya saya menyontek nih tadi, saya melihat ada namanya dulu sales senior, itu senior saya namanya Mario Irianto Hatto, Bang Opi kenal? Mario Irianto Hatto, Mario. Itu Mario kalau pada saat PWN atau pada saat ketemu dengan sales cabang lain, namanya yang terus yang didengungkan Mario. Iya Mario. Namanya terus yang didengungkan. Mario jualan 11, mulai Mario jualan 10. Saya pikir ini orang senior pusat. Apa dia makan? Begitu. Sampai 10 dia jual. Apa yang dia bikin? Nah, saya perhatikan nih ternyata yang dia makan juga nasi gitu, ikan juga, ayam juga. Maksudku sama aja begitu toh. Jadi sama aja ceritanya kita yang dia makan sama yang kita makan. Begitu. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Akhirnya setelah itu ya saya cari tahu nih apa yang dia lakukan. Nyontek apa yang dia lakukan? Nyontek dulu. Yang saya dengar katanya yang dia lakukan adalah memberdayakan yang namanya istrinya di rumah dengan cara SMS broadcast. Pada waktu itu kita masih pakai aplikasi SMS caster yang pakai modem itu kan. Itu diberdayakan. SMS Blast ya? SMS Blast, SMS caster namanya itu aplikasinya di laptop. Nah, seperti itu. Saya lakukan juga. Saya lakukan dan waktu itu mungkin orang beraninya sales pada saat itu beraninya mungkin
pakai satu kartu dalam sehari untuk blast 2000 nomor. Saya yang punya database mungkin pada saat itu ratusan ribu yang saya dapat, itu saya pakai broadcast dan saya tidak tanggung-tanggung dalam 1 bulan saya beli 1 box yang isinya 100 kartu buat broadcast SMS. Dan itu yang dijalankan sama istri saya di rumah. Jadi pas briefing pagi itu saya ada briefing pagi ya. Koko Steve seniorku itu di mana? Di Urip. Di Urip Koko Steve. Bilang, kenapa ini bisa masuk SMS menakau ada di sini ya? Masuk di sini. Jalan mituyulku di rumah. Iya, ternyata. Itu jadi apa yang dilakukan Mario pada saat itu saya lakukan juga. Saya tiru. Sambil memodifikasi dan berinovasi, mencari lagi sesuatu yang beda karena sesuatu yang beda lebih baik daripada sesuatu yang lebih baik tuh, lebih beda lebih baik daripada yang baik seperti itu. Jadi ini menarik teman-teman. Ada yang kita ambil yang pertama itu memberdayakan sumber daya apa yang kita punya, salah satunya ya istri bisa. Terus yang kedua berani berinvestasi. Itu satu box itu ya. Kalau kita tanya dulu berinvestasi 100 box itu berapa rupiahnya? Jangan kita tanya berapa rupiahnya, lihat hasilnya sekarang. Jadi kan kalau kita yang namanya berinvestasi itu jangka panjang ke depannya seperti apa? Itu beda dengan bermain judi, ketika kita kasih keluar banyak yang untuk untungan dalam berinvestasi tidak. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Kak Andi kan sudah makin di sales Adam ini kita modifikasi ada visi dan misi itu naik makin jadi supervisor. Jadi kan ada nih titiknya sambil waktu jadi sales beda memang ini anak. Dalam 3 tahun dia berani, bukan jangan 3 tahun, baru berapa bulan dia berani beda invest masuk gitu. Nah sekarang jadi supervisor yang saya mau tanya, nah ini kan generasi tak berbeda Mina. Bagaimana kita lihat itu generasi sekarang dengan market yang ada, dengan pola kerja yang ada, itu apa kira-kira yang bisa bikin sukses Ki? Sukses di mana dulu ini? Di sales atau di SPP? Oh di sales. Di sales dulu. Waktu di sales boleh dikatakan sukses ya di samping karena mau belajar cepat, terus mau amati tiru modifikasi dan berinovasi. Itu saya mengikuti perkembangan zaman. Saya mau upgrade dan saya mau belajar tentang apa-apa sesuatu yang baru. Jadi pada saat itu pergeseran antara dari SMS broadcast itu mengarah pada saat itu ke Facebook yang notabene-nya ada aplikasi promote seperti Fempex pada saat itu, sekarang namanya iklan ADS. Itu Fempex pada saat itu yang berbayar, orang berbayar pada saat itu 200-300 ribu mungkin dalam seminggu. Itu saya langsung tancap gas sampai 3 juta 6 juta karena saya pikir orang bisa dapat dari situ jualan 2-3 dengan modal 300-500 ribu sebulan. Berarti saya ada potensi untuk dapat lebih banyak. Kalau kita booster atau kalau kita tambahkan dana sejumlah itu. Jadi setelah itulah belajarlah lagi setting yang namanya iklan Facebook, terus belajar sama teman, memodifikasi dan berinovasi. Yang sebelumnya kayak gini itu bisa dirubah loh, bisa lebih baik kalau settingannya seperti ini. Itu belajar dengan sendirinya. Berarti dari SMS Blast ke WA Bomber? Belum ada WA Bomber. Belum ada WA Bomber ya? Masih Fempex namanya. Fempex di Facebook. Iya, sama dengan sekarang yang Meta punya iklan DS. Itu kan sudah berbeda. Sengaja tadi teman-teman saya kalau lovers ini yang saya bilang 3 juta deh besarnya. Sengaja saya pakai kata besar, tapi itu dijawab tadi sama Kak Kandi. Kalau 500 ribu itu menghasilkan 3, bagaimana kalau 3? Jadi sebenarnya itu 3 juta bukan besar, karena hasilnya pun dikali lebih banyak. Jadi itu seimbang. Mungkin juga ini Kak Kandi pakai prinsipnya nelayan. Kalau ilmu baru ini dari sang master. Besar, pakailah umpan yang besar juga. Papekan. Ya mungkin ikan besar bisa didapat dengan memakai umpan ikan teri atau ikan kecil, tidak mungkin kan?
Kak Andi ini begini polanya, konsepnya begini. Ketika dia melihat suatu peluang, tidak segan-segan memang dia berkorban di situ untuk mendapatkan hasil. Iya, betul. Nah, karena dia sudah kalkulasi dan pikirkan bahwa kalau besar saya punya cakupan dan usaha, dan besar saya punya usaha, pasti hasilnya juga akan besar. Iya, jadi itu tadi ilmu dari Pak Pekang Ilmu itu dari juga Pak Pekang bisa ya, di Pak. Iya. Iya. Kalau mau dapat ikan besar, ya pakai umpan besar. Iya, iya. Nah, itu tadi. Jadi memang tidak pasti kita dapat ikan besar, tapi potensi untuk mendapatkan lebih besar itu lebih besar ya. Iya. Jadi itu kerennya orang jadi sales. Ilmunya tingkat tinggi, guru kungfu kok saya master nih. Jadi banyak sekali yang udah punya itu. Nah itu tadi Kak Andi. Nah kalau kita lihat sekarang ini anak-anak anak-anak apa tahu dia bikin anak-anak Saya tidak aja anak-anak sebenarnya sama Ji. Sama aja. Nah, betul. Zaman itu apapun berubah bagaimanapun teknologi semakin ceritanya berkembang, sama aja polanya. Sama aja polanya kita sales. Kalau mau dapat banyak seperti yang dibilang tadi Bang Opik, kalau mau dapat banyak yang harusnya umpannya juga harus lebih besar. Ya. Gitu. Sekarang itu sama aja juga. Kemarin waktu saya jadi sales itu 3 juta sampai 6 juta loh biaya untuk booster iklan fanpage itu. Nah sekarang ya sama juga di angka itu juga bisa didapat dari situ jualan 5, 6 tergantung dari kemauan tak dan kedisiplinan tak. Ini kemauan dan disiplin dan kedisiplinan. Ini untuk anak-anak ini perlu kita pelajari nih. Saya tidak aja anak-anak. Disiplin itu modal, disiplin modal. Jadi apapun semalamnya atau kemarinnya yang kita lakukan mungkin begadang atau apakah sebisanya pagi harinya itu kita sudah siap untuk cari duit atau untuk cari jualan. Salah satunya itu anak-anak kepelajari itu kalau kita begadang ada tonjis cerita nanti pagi bisa jadi cepat pakai menikah untuk anak-anak kan. Iya. Cepat pakai menikah anak-anak jadi ada yang bantu di rumah. Jadi bukan cuma kita yang sendiri ini bekerja ada ya dulu. Jadi itu anak-anak. Nah itu kakak. Sama jadi kalau kita mau disiplin ditambah dengan fokus terus plan yang kuat di sebelum harinya atau dalam artian saya dulu waktu sales pas malamnya itu saya tidak mau tidur kalau belum lengkap catatanku atau planku apa yang saya mau lakukan besok. Begitu toh? Itu kan termasuk dari disiplin gitu. Apa biasa kita catat itu? Sama tahu kita catat di Bang Opi. Semua dicatat semua jadi semua yang sama dengan itu sama tahu itu apa yang dicatat. Besok habis briefing saya lakukan saya pergi di rumahnya customerku untuk antar stengkanya, platnya atau jam 11 itu ada janjian tuh sama Bang Opik, saya tetap catat. Jam 11 ngopi sama Bang Opik, saya tetap catat. Terus kita di 2 dulu itu. Di 2 apa itu? Tadi 2 kakak toh, lanjut lagi. 2 yang mana lagi tadi? Itu tadi kita catat pagi-pagi saya mau ketemu bawa STNK yang kedua ketemu Bang Opi. Catat ketemu ini di follow up ini semua terrekap semua di buku catatan. Minimal kalau bukan buku minimal kertas yang bisa saya kantongi dan nantinya saya update lagi di malam harinya. Gitu. Ini sudah di follow up, stored lagi. Ini bisa dari medium kan pada saat itu kita belum ada handphone yang canggih-canggih gitu. Belum ada Android pada saat itu, jadi kita tulis saja. Ya alhamdulillah dengan disiplin dan fokusnya di tiap bulannya itu dari mungkin jualan 11 tiap bulan dapat biasa 8 2 digit dapat, bahkan biasa lebih dari counter karena kan dulunya kita juga dipersaingkan sama dengan yang sekarang bersaing dengan sesama teman sales by grade-nya. Nah, saya dulu itu bukan by grade yang saya temani saya bersaing, melainkan saya bersaing dengan yang namanya counter. Pokoknya saya tidak mau kalah jualan dengan counter. Gitu deh. Iya, bagaimanapun saya harus lebih banyak jualan daripada counter. Gitu. Jadi harus saya peta-petakan dan pada saat itu ya yang namanya sales yang sekarang itu pun juga harus bermindset seperti ini. Sales itu pekerjaan yang kita yang bisa mengatur seberapa besar apa yang kita mau dapat di bulan ini. Ya, betul. Dan pada saat jadi sales, saya memang betul-betul rasakan yang namanya itu, Pak. Saya bisa ngatur, bulan ini saya mau dapat nilai sekian.
Contoh, bulan ini saya mau dapat nilai angka dari jualanku itu bonus 40 atau 50 juta. Seperti itu. Jadi memang sudah tertanam, oh saya bisa ji pada saat itu. Bahkan bisa jadi lebih dengan cara yang menambah saja aktivitas, menambah aktivitas nah kakak ini tadi tuh yang enak-enak kita bicarakan terus ya. Tapi kan ada tuh gitu yang tidak enaknya tuh. Ini kan kalau mau lihat ini anak-anak ini lagi saya tidak gitu. Itu anak-anak harus mengerti perasaannya teman itu yang saya maksud itu. Ini anak-anak sekarang kalau kami yang tidak sesuai perasaannya ndak menangis di pojokan tapi tidak datang besok. Biasa kan menangis di pojokan ini besoknya hilang nih, langsung ngambek, langsung hilang. Nah ini apakah pernah kita rasa yang kayak begitu juga tahu? Kalau dibilang yang namanya merasa down karena jualan, alhamdulillah selama jadi sales itu saya tidak pernah merasakan down karena tidak pernah saya dapat memang anjlok jualanku. Semua ada di titik yang stabil, naik. Kalaupun mau turun di pertengahan. Jadi kan, kalau dibilang turunnya bilang sampai tidak jualan atau bahkan turun 2-3 pun enggak pernah. Bisa dilihat dari data jualan pada saat itu. Karena memang itu tadi pernah jualan 11, anggap pernah jualan 11, terus turun jadi 8. Itu kan mau tidak mau pasti kecewa. Ada kecewa, itu sama atau begini. Sudah janjian sama ini customer Kak. Tidak ada, suruh menunggu. Tidak muncul Plus gimana? Pernah kita apa gitu Kak? Sering. Nah itu yang tadi saya maksudnya anak kasihan toh janjian ini anak yang sekarang janjian ini terus ndak ketemu sama customernya. Toh janjian ini sakit hakim itu. Pakai customer pulang besok pergi ke kantor meeting briefing dimarahin sama supervisor Kak. Atau tambah anak-anak tambah tapi kan itu tadi kita pernah juga rasa itu. Nah apa itu kita bikin waktu begitu karena anak-anak yang sekarang saya dengar mudah-mudahan tidak tapi yang saya dengar itu anak-anak tidak menangis di pojokan hilang besoknya muntaber Nah ini kita alami juga itu. Masih ada sekarang itu apa kita bikin waktu itu. Ya wajar yang namanya itu wajar yang namanya kita dapat penolakan di lapangan. Sales itu ya sudah pasti dapat penolakan. Tapi bagi saya pada saat sales kalau saya tidak dapat penolakan atau saya tidak dapat kegagalan, saya tidak bisa belajar, saya tidak bisa improve lagi diriku, saya tidak bisa perbaiki lagi caraku atau polaku. Seperti itu. Jadi kalau dibilang masa-masa down, masa-masa dibilang pada saat kita punya prospek hot, sudah pasti mau dijanji transfer terus besoknya tidak jadi bahkan kedengaran sudah sudah SP kami di cabang lain. Itu saya biasa senyum-senyum sendiri sih. Pas dengar seperti itu saya senyum-senyum sendiri dan langsung cepat move on. Apa itu yang bikin cepat move on kita? Karena banyak memang prospekanku. Banyak prospekan. Ternyata itu jawabannya. Kalau mati 1 tumbuh 1000. Jadi kalau 1 memang prospek, terus janjian kau mau kasih masuk dananya tidak masuk, pulang kau di kantor dimarahi, baru kau keluar 1 langkah dengar nih di cabang lain SPK down itu karena karena 1 tapi kalau banyak senyum-senyum saja. Yang lain lagi kasih nih orang karena mungkin meragukan rezekinya orang lain. Seperti itu. Jadi begitu kalau friend. Kalau tidak mau down yang kayak begitu, ini untuk anak-anak kayak gitu. Saya tidak gitu, anak-anak kayak gitu. Jadi kalau anak-anak kita kalau mau down yang kayak begitu, perbanyak perbanyak aktivitas. Nah, mungkin yang terakhir Midi karena saya dengar mau ada janjian tadi toh. Siap, aman. Ini kalau untuk anak-anak kayak sekarang ini, apakah perlu dia harus tahu, dia harus pahami, dan apa ini dari kami di learning yang kita sajikan buat mereka supaya
bisa survive, bisa bertahan Bisa paling bertahan, tidak. iya. Iya. Apa yang perlu dia miliki, apa yang perlu kami isi, kemungkinan-kemungkinan itu supaya dia bisa bertahan. Oke. Ya, pertama ya khususnya bagi anak-anak magang atau anak baru itu masukannya sih saya ya pertama ya biasanya kalau anak magang anak-anak baru itu semangat yang tinggi kan Betul. gitu. Tapi kalau semangat yang tinggi itu tidak cukup kalau tidak dibarengi yang namanya kemauan cepat untuk belajar, atau kemauan belajarnya kuat belajar. Jadi kalau untuk anak-anak magang atau anak baru itu masukan saya adalah sebisanya cepat yang namanya belajarnya. Proses pembelajaran yang baik terkait product knowledge, terus terkait yang namanya listening knowledge, terus terkait yang namanya proses 7 step-nya. 7 step itu sendiri didapatkan, skill itu didapatkan pada saat ketemu langsung dengan yang namanya orang atau berinteraksi langsung dengan yang namanya calon customer. Seperti itu Pak. Jadi semakin banyak orang yang ditemui, semakin bertambah yang namanya jam terbang tak untuk mengasah yang namanya skill 7 step tak. Itu untuk anak baru. Untuk anak baru. Nah, untuk selanjutnya pada saat dapat pola pertahankan sembari betul-betul menghargai yang namanya hasil. Jadi ketika mendapatkan hasil, betul-betul hasilnya itu diolah kembali untuk menjadi hasil lagi. Seperti itu, jadi dapat hasil satu, bagaimana caranya satu ini bisa mendapatkan 3. Bagaimana 3 ini bisa mendapatkan yang namanya 4 dan seterusnya seperti itu untuk anak baru atau anak magang. Terus apabila sudah terpola dan naik ke JSE, ya sudah pasti kalau yang naik JSE ini sudah pasti pernah jualan 3, pernah jualan 4. Jadi kalau seumpamanya mau down turun lagi jualan 1 bahkan jualan 0 tidak ada, berarti betul-betul itu kesalahan pure ada di diri kita. Jangan salahkan kita terus yang namanya market, salahkan apalagi salahkan internalnya di cabang tak, bahwasanya ada yang salah dengan atasanku atau ada yang salah dengan orang di rumah atau apa. Jangan disalahkan selalu seperti itu. Selalu menyadari bahwasanya kita pernah jualan bagus, kita pernah bagus, ya kenapa tidak kita harus lakukan lagi yang terbaik buat dapat hasil yang maksimal. Di JSC masukannya ya konsisten dengan cara itu. Konsisten dengan cara adalah menghargai yang namanya apa yang sudah didapatkan dulunya. Jadi pada saat down Ki, ya ingat Ki juga masa-masa di bawah pada saat kita down. Begitu. Pada saat baru Ki masuk, bagaimana kita masuk. Susahnya masuk di sini, melamar di sini, masa kita mau buang apa yang sudah kita miliki gara-gara kemauan tadi. Begitu. Jadi itu terus naik lagi dari JC mungkin SC yang punya visi kuat nih SCC visinya kuat untuk mau jadi supervisor, ya itu masukan saya adalah ya circle tak perbanyak Ki. Khususnya kita berteman kalau bisa berteman di selevel lebih di atas tak atau dalam artian kita berteman dengan supervisor atau para section leader biar apa kita tahu Ki ilmunya. Karena kalau kita circle tak berteman dengan selevel tadi ilmu itu tinggi, tapi kalau di atasnya sedikit kita mau jadi supervisor berarti harus jadi harus bergaul dengan yang namanya supervisor atau setaranya kalau atau terus kalau seumpamanya mau begitu pun juga SPP kalau mau seumpamanya jadi kacap ya bergaul dengan kacap. Karena bagi saya sih ya membaca buku satu kita tamati itu memang lebih bagus, tapi lebih bagus lagi kalau bertemu orang yang betul-betul expert, bisa dikatakan ya 100 atau 1000 buku bisa didapat dari dia tuntas daripada satu buku jadi baca lengkap, tapi kita bisa bergaul dengan orang yang lebih expert, ya kenapa tidak bergaul? Seperti itu. Itu juga mungkin. Luar biasa memang ini Kakak Andi. Oke, tadi itu untuk anak-anak ini yang baru atau ini anak-anak ya. Itu tadi hasil menghasilkan lagi. Nah, kalau ini ilmu tingkat tinggi ini hasil menghasilkan lagi. Jadi artinya jangan putus dengan customer tak. Itu customer tak yang sudah DEC itu hasil tak karena DEC nih. Tapi ini yang di DEC harus menghasilkan lagi. Jadi paling tidak ini mungkin teknis ini atau teknis. Jadi pada saat DEC jangan pernah mau lepas sebenarnya itu customer kan
Kalau belum pakai dia kasih paling tidak 5 nama. Ya. Ya. Yang kita lepas Ki. Kenapa? Karena itu customer kan pada saat DC gembira. Terus kita tanya Ki, siapa lagi kira-kira bisa beli? Ya. Yang kita tahu. Pasti dia kasih tahu ke siapa yang menurut dia bisa dapat maki sedeng. Itu yang dibilang hasil menghasilkan. Tingkat tinggi memang ini ilmunya Kakak Andi. Sudah selain ganteng, baik, smart, tinggi lagi ilmunya, smart deh. Cerdas juga ya. Jadi bagaimana nih Bang Opi? Ya, sangat menarik sekali apa yang bisa disajikan Kakak Andi di kesempatan kali ini. Banyak sekali tips-tips yang bisa kalau friends gali dari sini ya. Dan menarik sekali, saya pun juga refresh lagi kembali. Kakak bagus dengan perbincangan ini, refresh ilmunya, refresh lagi pengalaman saya tentang bagaimana dinamika dan dunia sales. Itu sangat menarik, ya luar biasa sekali. Oke, kalau friends, ini sebenarnya kalau kita mau gali Kakak Andi, waktu 3 jam sebentar sekali. Tapi karena berhubung kesibukan beliau, jadi aku boleh buat kita sampai di sini dulu nafas versi keduanya. Ini seri keduanya. Itu tadi tipsnya sebenarnya dari Kakak Andi. Kalau mau Ki, jangan baca buku, langsung cari Ki. Kan? Itu 1001 buku yang kita baca itu. Oke, sekali lagi saya ingin mengatakan kami di Learning itu membuat kemungkinan teman-teman untuk bisa menjual itu kami akan usahakan. Kami akan support. Betul sekali, kami akan support. Kami isi dengan training, kami isi dengan sharing knowledge, kami isi dengan program nafas, dan mungkin masih banyak lagi kami datang ke teman-teman. Jadi itu tadi intinya di Kakak Andi, invest. Jadi investasi Ki. Nah kami pun di Learning itu sebenarnya ketika teman-teman datang dan mengikuti apa yang kami berikan, kemungkinan itu adalah investasi. Jadi bukan hal sia-sia yang dibuang, waktu yang kita lewati itu bukan hal yang sia-sia. Oke, saya tutup nafas versi kedua. Sekali lagi terima kasih buat Kakak Andi. Terima kasih. Ini pelajarannya sangat luar biasa. Luar biasa sekali ya. Terutama juga buat partner saya Bang Opi yang ganteng banget dan Kakak Andi yang tampan. Saya tutup nafas versi kedua ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada nafas 3.